jiwa muda itu harus punya berkarya, Mas. Jangan istilahnya hanya kerja, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Kita tidak punya karya atau inovasi. Jadi jiwa muda harus punya karya, kita harus punya inovasi. Bagaimana kita mengembangkan usaha bisa lebih maju. Kalau kita usaha maju, insya Allah lingkungan kita pun bisa ikut maju. Nama saya Henis Prasongko, jenis usaha ayam petelur. Saya alamat di Selakambang, Dusun Sido. Di sini saya ada beberapa ekor ayam petelur. Kalau pengalaman kerja saya sendiri, dulu setelah saya lulus kuliah pernah ikut survei, sejenis survei ekonomi nasional. Setelah itu kontraknya habis, saya berminat untuk usaha telur puyuh. Jadi pemeliharaan telur, tapi yang telur puyuh, bukan telur ayam. Nah, setelah 2 kali periode kurang meyakinkan. Jadi setelah itu saya cari referensi lagi. Saya ketemu dengan teman saya, Pak Majono. Beliau mengajarkan saya tentang cara berternak telur ayam. Setelah saya belajar, saya tanya-tanya tentang bagaimana caranya, berapa modal yang harus dikeluarkan, terus pengolahan pakannya, penjualan telurnya dan yang lainnya. Setelah setelah saya tahu, saya terus terjun ke dunia telur ayam. Pertama dulu itu saya kerjasama dengan Pak Marjono, atau yang biasa dinamakan itu plasma. Jadi itu kita ninduk sama yang lebih besar dari kita. Jadi pertama dulu saya kandang ini ya. Itu 540 ekor pertama. Itu dulu pakan dari jagung, konsentrat, terus katul atau decak itu disuplai dari Pak Marjono. Setelah itu berjalan berapa tahun, saya mulai mandiri sendiri. Kalau saya terjun ke ayam petelur berarti sekitar 2017-18an Mas. Pertama saya masuk ke ayam petelur itu. Kalau ilmunya saya kebanyakan otodidak yang jadi contoh. Pak Marjono punya ayam petelur, saya pengen ke sana, saya tanya-tanya tentang cara kasih makan, pengolahan makannya, penjualan telurnya, terus hasilnya bagaimana. Setelah dari Pak Marjono sudah, saya cari teman saya lagi, itu Pak Haji Kuseri, orang Pengajian. Saya juga bertanya-tanya di situ, istilahnya ya lihat-lihat lah Mas lah, cara ngempani bagaimana, caranya jual gimana, caranya merawat ayam gimana, kalau ada penyakit terus solusinya gimana dan lain-lain. Terus saya juga ada referensi dari YouTube kadang, kalau enggak di peternakan ini ada yang namanya mantri ayam atau dokter hewan. Nah, jadi pada saat saya sudah mulai beternak itu kan saya istilahnya menerapkan ilmu yang saya dapat lah dari teman-teman. Nah, setelah itu ada masalah yang tidak bisa saya pecahkan sendiri, contohnya ayam sakit. Nah, saya dapat itu namanya dokter hewan atau mantri, terus dicek sini. Nah, setelah dicek terus dikasih solusi Mas. Contoh misalnya ayam ini batuk, kalau batuk pakai obat ini yang kandungannya ini.
seiring berjalannya waktu, sering komunikasi dari itu, ya alhamdulillah bisa berjalan. Kalau yang sekarang ini Lohman Mas. Kalau yang kandang satu lagi itu bisa. Kalau Lohman dulu yang ini ya Mas. Kalau Lohman itu telurnya itu biasanya lebih warnanya lebih pekat Mas. Lebih pekat, lebih bagus dan ayamnya lebih besar. Terus kalau kelemahannya Lohman itu banyak yang kanibal Mas. Kanibal itu apa ya? Ya tarung lah Mas gitu. Jadi antara dua ini tarung, nanti ada yang mati salah satu. Terus kedua apa itu namanya? Yang telurnya nggak mau keluar itu Mas. Istilahnya kalau orang Jawa dokol gitu. Kalau Isa, straight Isa itu ayamnya lebih kecil, terus telurnya warnanya kurang pekat, terus agak kecil Mas. Biasanya Lohman agak besar telurnya. Kalau Isa agak kecil terus warnanya kurang pekat, lebih pekat ya jenisnya. Kalau Isa itu jangka produksinya lebih panjang. Kalau untuk dari pengalaman saya yang pernah saya lakukan di sini, jadi tipsnya itu yang penting apa ya namanya ya, perhatian Mas. Jadi perhatian, jadi pada saat seperti ini dilihat kondisi ayam, apakah kondisinya normal atau kepanasan atau kedinginan atau sedang sakit atau gimana. Kalau kita menemui gejala yang apa ya, yang kayaknya kok ayam ini aneh, itu langsung ditangani. Jangan nunggu besok, jangan nunggu besoknya lagi, karena itu bisa berdampak ke yang lainnya. Jadi satu sakit kalau tidak langsung ditangani, nanti yang lain tertular. Karena kita modelnya seperti ini Mas, jadi apa ya, cepat sekali menularkan penyakit. Jadi yang penting kita harus apa ya namanya ya, itulah teliti Mas. Jadi harus cara orang Jawa ya titen Mas, titen atau telaten. Kalau pakan sendiri sebenarnya ada dua pilihan Mas. Yang pertama kita beli pakan jadi. Pakan jadi itu pakan dari pabrik, itu sudah kita tinggal kasih makan, tidak perlu dicampur, tidak perlu apa. Yang kedua itu yang pengolahan sendiri. Kalau pengolahan sendiri itu kita dari pabrik hanya beli konsentrat. Nah nanti setelah itu campurannya ada 3, konsentrat, terus jagung, yang ketiga katul atau dedak. Nah nanti itu kita campur. Kalau yang campuran sendiri ada persentase yang saya gunakan. Untuk jagung biasanya 50 kilo, kalau konsentrat 35 kilo, kalau untuk dedak atau katul 15 kilo. Setelah itu kita campur rata. Setelah dicampur selesai kita kasih makan. Kalau bibit biasanya saya mengambil itu di usia 11 sampai 13 minggu Mas. Biasanya seperti itu. Mulai bertelur itu bisa dikatakan ada namanya menseri Mas. Itu menseri itu antara usia 16 sampai 18 minggu. Kira-kira umur 12 atau 13 minggu itu buat adaptasi di tempat. Setelah mungkin adaptasi terus berat badan mencukupi itu. Kalau pada umumnya kendala yang pertama itu penyakit Mas, penyakit. Jadi penyakitnya kalau istilahnya telat menangani itu bisa parah, jadi itu bisa fatal. Terus yang kedua paling kendalanya kalau saat ini itu pakan Mas. Pakan itu harganya sangat naik lah Mas. Jadi antara pakan dan nilai jual telur itu kurang bagus, kurang memadai. Semenjak corona itu apa ya, pakan itu naiknya drastis sekali. Terus penjualnya juga sangat sepi Mas. Kalau pemasaran saya biasanya ada berapa ya Mas? Ada ecer lah Mas. Ecer istilahnya orang beli 1 kilo, setengah kilo ada. Terus ada yang warungan Mas, beli 1 peti, 2 peti kita kirim ke warung. Ada yang partai besar, contohnya pengambilan 50 peti, 100 peti itu juga. Kalau yang partai besar itu biasanya sudah langganan Mas, misalnya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Oh itu kalau ayam yang sudah tidak produksinya tidak bagus, itu biasa kami menyebutnya doglek atau akhir Mas.
itu ada yang membeli sendiri. Itu kalau doblek atau akhir biasanya per kilo mas, per kilo. Misalnya 1 kilonya ada 20.000, 15.000 atau 22.000, itu ada apa ya mas, ada acuan harganya bisa berubah. Oh kalau akhir, kalau saya pribadi itu usia tidak menjadi patokan mas. Kalau saya yang menjadi patokan ayam akhir itu ketika umur, misalkan umur 80 sampai 85 minggu, tapi ayam itu sudah tidak produktif, artinya beli pakan sama penjualan telur itu sudah min, itu kita tetap jual akhir mas. Tapi misalkan ayam 90 atau 100 minggu, tapi pakannya, penjualan telurnya masih bisa buat beli pakan, ada lebihnya, kita masih tetap bertahan. Kalau saran dari saya, kalau anak muda yang pengen bertelur, pengen punya usaha yang telur, sebelum terjun ke ini, sebaiknya mencari ilmu sebanyak-banyaknya dulu, referensi yang banyak-banyak dulu. Mungkin dari teman boleh, dari buku-buku dibaca boleh, atau media sosial boleh, atau yang lainnya itu boleh. Yang penting kalian persiapkan ilmunya dahulu, jangan tergesa-gesa langsung terjun, karena di sini ternyata berternak itu ilmunya sangat banyak, tidak semudah yang kalian pikirkan. Jadi persiapkan dulu sebelum kita berperang. Kalau untuk saat ini yang banyak dihentikan itu karena pakannya sangat mahal mas, jadi istilahnya tidak ada hasilnya. Daripada diteruskan mending berhenti. Terus yang kedua biasanya dari manajemen sendiri. Dari manajemen sendiri itu kan kita harus pinter-pinter menyimpan uang untuk kita membeli lagi ayam di kemudian hari. Kebanyakan kalau anak muda itu hasilnya itu bisa buat beli yang lainnya, tidak ditabung untuk namanya apa ya, regenerasi mas. Jadi ini selesai, uangnya habis. Terus biasanya faktor ketiga biasanya penyakit mas. Penyakit kalau yang sangat berbahaya itu ada namanya H5N1 atau flu. Nah kalau itu sudah terkena itu biasanya penangannya sangat susah dan biasanya bisa habis satu kandang karena cepat sekali menularkan. Dari pemerintah bisa menstabilkan harga pakan. Jadi harga pakan itu jangan terlalu melonjak tinggi, karena kita dalam penjualan ekonominya masih berkurang, jadi untuk penjualan sangat sepi. Nah kalau pakan terus naik dan naik, itu bisa mengakibatkan peternak kecil seperti saya bisa gulung tikar. Sedikit tips buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang beli telur, sebaiknya itu ini ada beberapa macam telur ya bapak ibu. Lebih baik kalau membeli telur cari yang warnanya lebih pekat seperti ini. Ini yang kualitas bagus. Nah, ini warnanya lebih pekat. Nah, terus ini yang kualitas sedang, agak kusam tapi masih lumayan bagus. Terus kalau yang ini hindari, ayah bukan hindari lah. Kalau ada pilih yang lain karena ini kualitasnya kurang bagus. Biasanya ini masa untuk busuk itu lebih cepat dari yang bagus. Kalau yang bagus seperti ini bisa bertahan 2-3 minggu. Kalau yang ini mungkin sekitar 2 minggu. Kalau misalkan ada yang mau belajar, monggo, saya terima dengan lapang dada. Yang jelas, yang penting apa namanya ya, pada saat saya bisa ya pasti saya bantu. Kalau mungkin teman-teman ada yang pengen beli telur dari sini, itu bisa datang langsung ke Desa Selakambang ke Dusun Sigong. Nanti tanya aja Mas Pras ayam telur, itu insya Allah sudah tahu. Itu bisa eceran, bisa partai besar, bisa partai sedang pun bisa. Kami siap melayani semua jenis pembelian. Nanti kalau mau dicatat nomor WA nya boleh, ada 085
773 50 60 61. Itu nomor saya. Kalau jenengan membutuhkan telur, partai besar, partai kecil, siap kami antar. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi.